Saudara-saudaraku yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga saudaraku sehat dan tidak kurang satu apapun hari ini. Izinkan saya menyampaikan buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, dan selamat beribadah. Baik, sejenak kita mau berserah diri pada Tuhan. Kita mau bersatu di sejenak. Mari kita tundukkan kepala, kita saat teduh. Saudaraku, tetaplah kau memuji nama Tuhan. Selagi ada kesempatan bagimu, curahkanlah hati dan jiwamu, persembahkanlah yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Dan sekarang kita mau memuji namanya dan mempermuliakan nama Tuhan. Namun kita akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita hari ini bersiap-siap memasuki Bait Allah, sebab gerbangnya telah terbuka untuk kita. Dalam lagu Uka Bahal Naumuli Bagasni Debataki. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami ucapkan kepada kita semua yang kami kasihi dimanapun berada, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat memasuki rumah Tuhan dan selamat beribadah mempermuliakan nama Kristus, Allah Bapa surga dan Roh Kudus. Hari ini kita diantar pada sebuah khotbah sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat ke-5.
Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat ke-5, tepatnya pada hari ini, Minggu tanggal 13 Agustus 2023, dalam minggu ke-10 setelah masa Trinitatis. Demikian dituliskan di sana. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini. Saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah dengar sebuah untayan kalimat seperti ini: kebencian yang berakhir dengan kebahagiaan, atau kesusahan yang berakhir pada sukacita. Kalimat ini hendak menyampaikan, sewaktu seseorang dilanda kesedihan, kesusahan, dirundung malang, bahkan orang-orang menjauhkannya, orang-orang membencinya, orang-orang tidak suka kepadanya, ia tampak lesu tak berdaya, bagaikan ia tidak punya arti sebagai manusia. Mengapa? Karena hidupnya selalu dikucilkan dan dibenci orang-orang sekitarnya. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Dia baik-baik saja. Dia melakukan kasih juga kepada sesama. Tapi begitulah keadaannya. Betapa kasihan dia. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, walaupun dia seorang yang dibenci, seorang yang dijauhkan, seorang yang tidak disukai, ia selalu tekun dan tidak mau membalaskan kebencian dengan kebencian. Ia selalu membalaskan kebencian itu dengan kelembutan dan kasih sayang, bahkan dengan kasih yang murni. Ia tidak menyesali dirinya dibenci, dan ia tidak menyesali hidupnya di hadapan Tuhan sebagai orang yang terbuang atau diasingkan orang-orang. Justru dia semakin teguh dekat sama Tuhan, selalu beribadah, selalu berdoa, memohon penyertaan, petunjuk dari Tuhan. Saudara, pada akhirnya dia menjadi orang berhasil. Dia menjadi orang terkenal, bahkan jadi orang yang dihormati. Namun ketika dia dihormati, disegani karena dia seorang pejabat, ia tidak mau melakukan kebenciannya, pelampiasannya kepada orang-orang yang membencinya. Bahkan ia mendekatinya dan mengatakan supaya semua mereka kembali pada jalan yang benar. Dan ia menandaskan tidak ada arti sebuah kebencian. Yang baik adalah lakukanlah yang baik, kasih kepada sesama. Saudara, kilasan khotbah hari ini
menggambarkan bagaimana kepedihan hati seorang yang dikucilkan di dalam Alkitab ini. Tersebutlah nama itu adalah Yusuf, satu dari anak-anak dari Yakub, 12 laki-laki, 1 perempuan, itu Dina. Apa yang terjadi rupanya dengan Yusuf? Dalam cerita itu, Yusuf sangat dikasihi ayah dan ibunya, Yakub dan Rebeka. Mengapa? Karena Yusuf selalu berbuat baik, setia, taat, dan bertanggung jawab pada setiap pekerjaannya sehari-hari. Dan Yusuf begitu hidup dalam kejujuran. Sekali-sekali dia tidak pernah membuat orang tersinggung atau terluka hatinya. Justru orang-oranglah, saudara-saudaranya yang membencinya, yang mengasingkannya, bahkan mencoba memisahkannya dari saudaranya sendiri. Betapa kasihan Yusuf karena saudara-saudaranya membencinya. Apalagi ketika ayah ibunya mengasihi, menyayangi Yusuf, semakin merajalela mereka. Kebencian semakin dalam, maka berencana mau membunuh Yusuf. Saudaraku, rencana jahat pun tersusun rapi oleh saudara-saudara dari Yusuf. Ada Ruben di sana, Simeon, Levi, Juda, Gad, Dan, Naftali, Aser, Isasar, Sebulon, Yosef, Yusuf, ada Benjamin, dan semua saudaranya ini berupaya untuk menyingkirkannya. Ya, alhasil rencana itu pun diwujudkan. Pada saat saudara-saudaranya menggembalakan ternaknya, maka mereka membujuk supaya Yusuf ikut mereka juga menggembalakan. Dan di sanalah rencana jahat itu dimulai, yaitu ingin membuang atau memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang begitu dalam. Rencananya biarkan Yusuf mati di sana dan orang-orang tidak tahu atau orang tua tidak tahu sama sekali. Ketika nanti mereka kembali, saat orang tuanya bertanya, "Mana anakku Yusuf?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu itu kan anakmu." Jadi mereka sekongkol dengan itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Rupanya rencana jahat tidak pernah semuanya mulus. Tuhan pasti menjembataninya dan akan menggagalkan rencana jahat. Saat mereka itu akan membuang atau saat mereka akan mematikan di situ, tiba-tiba saja ada seorang saudagar lewat. Dan itu benar-benar cara Tuhan. Saudara-saudaranya berpikir, untuk apa kita bunuh, kita matikan? Kenapa kita tidak jual saja biar kita punya uang? Nah, dan ternyata ada negosiasi antara saudara Yusuf dengan saudagar dari Potifar yang laut di sana. Dan dijuallah Yusuf. Akhirnya Yusuf pun tiba di rumah Potifar. Sekarang dia menjadi pekerjanya. Saudara-saudara Yusuf kembali dengan gembira, dengan senang, dan mengatakan, akhirnya terwujud keinginan kita. Yusuf tersingkir, Yusuf tidak lagi. Pasti ayah ibu kita akan kembali hatinya pada kita. Kita akan dikasihinya, kita akan disayanginya, dan mati dia anak itu. Saudara, di istana Fira, di istana Potifar, rupanya Yusuf terangkat menjadi pejabat. Mengapa? Walaupun dia berada di tengah-tengah orang Mesir yang notabene juga sangat membenci orang-orang Israel, orang-orang Benjamin, tapi karena melihat perawakan kebaikan dari Yusuf, ternyata ia disayangi istana Firaun, dan Potifar pun sangat mengasihinya. Bahkan dia diangkat menjadi juru atau manajemen semua yang ada di istana dan di rumahnya. Bahkan orang-orang Mesir pun sangat mengasihinya, dan ia mengasihi semua. Sangat luar biasa.
bisa semua hal ini terjadi ya? Ya bisa. Ternyata orang yang dibenci, yang diasingkan, yang akan dibuang itu berubah menjadi seorang yang terhormat. Bahkan di tengah-tengah Mesir pun, di tengah-tengah istana pun, dia cukup dihargai. Apalagi ketika Yusuf bisa menebak mimpi Raja Firaun. Dan luar biasa, jawaban itu tepat dan mengena hatinya. Maka semakin banyak rasa sayangnya, dan sungguh-sungguh Yusuf dipercayakan dan sangat dihormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dikatakan khotbah hari ini? Pertama, jangan pernah engkau merencanakan kejahatan kepada orang lain. Jangan engkau taburkan kebencian kepada orang lain, terlebih kepada saudaramu sendiri, apalagi darah dagingmu. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Ingatlah, Tuhan memiliki rencana yang terindah bagi seseorang. Saat kita hendak merencanakan sebuah kejahatan, Tuhan telah merencanakan sebuah kebaikan kepada kita. Kita selalu dibalaskan dengan kasih. Lihatlah Yusuf, tak pernah membenci saudaranya. Ia mengasihinya. Bahkan ketika datang kepada saudaranya yang mengatakan, "Unak boleh diroham, hama kanggi kaki botok kuate." Sudah hitam. Mereka kagum pada Yusuf. Saat mereka tahu dia sudah menjadi raja, sudah menjadi seorang pegawai istana, mereka, "Ampun, kami salah, sudah tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi." Itu saja. Hari ini kita diberikan sebuah tema, menjadi berkat dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu, marhite-hite, panu payun debata. Kita bisa nggak boleh membaca pasu-pasu di antara saudara kita, di antara masyarakat, di antara dunia ini. Tebarkanlah berkat Tuhan. Kasihi semua tanpa beda. Dan jangan engkau pernah melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Salurkanlah berkat yang kau terima kepada orang-orang lain. Itulah nasihat khotbah hari ini. Kita mau mengambil sikap daripada Yusuf dan menghilangkan, menjauhkan diri sikap yang jahat atau kebencian dari saudara-saudaranya. Di tempat yang lain, yang berbeda iman, berbeda suku, seperti Yusuf di Mesir, bisa dia menjadi berkat. Bagaimana kita sekarang? Boleh kita berkat di antara orang lain di sana, di mana-mana kita boleh pengantar menjadi berkat enggak? Usahakanlah, karena kita adalah Kristen sejati, Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadilah menjadi berkat untuk orang lain, dan kau harus mengatakan, "Yesus ngoloni totiku, hodo hapur sakti."
Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu hari ini sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hati kami masing-masing. Kami akan pergi untuk menebarkan kasih-Mu Tuhan kepada semua orang, dan semua akan bersyukur mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, umat-Mu di seluruh dunia ini, jemaat-jemaat-Mu yang sedang beribadah di hari Minggu ini, dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom.